Bagaimana rasanya ketika suami yang kamu cintai malah berselingkuh dengan sahabat terdekatmu, lalu menjadikanmu bahan ejekan bersama wanita itu? Sementara kamu sedang hamil dan mempertaruhkan segalanya demi rumah tangga kalian? Tapi tunggu, siapa yang akhirnya tersungkur di kaki siapa? Rumah itu berdiri megah, lebih besar dari yang pernah Aruni bayangkan saat pertama kali menikah. Dulu, ketika masih tinggal berdua di kontrakan sempit berlantai semen kasar, mereka berjanji bahwa kelak akan membangun rumah impian bersama. Sebuah rumah yang menjadi simbol kerja keras, cinta, dan keteguhan mereka melewati masa-masa sulit. Namun kini, rumah itu bukan lagi tempat ia pulang. Bukan lagi tempat ia disambut senyum hangat dan peluk pelipur lelah. Rumah itu telah berubah menjadi panggung penghinaan paling kejam dalam hidupnya. Aruni berdiri di ambang pintu. Tubuhnya menggigil meski hari masih siang. Tangannya gemetar saat menekan bel rumah, berharap masih bisa bertemu dengan suaminya, atau mantan suami. Entahlah, status mereka kini menggantung di antara pertanyaan dan kesepian. Pintu terbuka, dan di sanalah dia berdiri. Tiara, perempuan muda berwajah halus dengan riasan tipis dan senyum penuh kemenangan. Mengenakan daster satin mahal yang bahkan tidak pantas dipakai di siang bolong. Ada perlu apa ke sini? Tiara bertanya dengan nada datar. Aruni menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak dalam dada yang nyaris meledak. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Lukman. 5 menit saja. Tiara mengangkat alis dan terkekeh kecil, seolah mengolok-olok permintaan itu. Lukman sedang sibuk. Tapi kalau kamu mau masuk, masuklah. Kamu bisa bantu bersih-bersih rumah sambil nunggu. Ucapan itu seperti cambuk panas yang mencambuk wajah Aruni. Tapi ia menelan amarahnya. Ia masuk. Kepalanya tetap tegak meski dadanya nyaris meledak karena sakit. Ruang tamu itu kini dipenuhi furnitur baru. Gorden yang dulu ia pilih dengan penuh cinta, telah diganti dengan kain tebal berwarna mencolok. Foto-foto keluarga tak lagi tergantung di dinding. Tidak ada jejak dirinya di sana. Aruni menunggu. 5 menit. 10 menit, 20 menit, lalu langkah kaki terdengar dari tangga. Lukman turun dengan baju rumah dan wajah malas. Matanya menatap Aruni seperti melihat sampah di teras rumah. Ada apa lagi, Aruni? Nada suara itu lebih tajam dari sembilu. Aku hanya ingin ambil beberapa barangku yang tertinggal. Dan, Aruni menahan getar suaranya. Aku ingin bicara soal Raka. Aku belum bertemu dengannya sejak. Raka nggak butuh kamu lagi, potong Lukman. Dia sekarang punya ibu baru yang lebih bisa urus dia. Kamu pikir dia bakal milih kamu? Perempuan yang kerjaannya cuma cuci baju dan masak. Tiara tertawa pelan di balik punggung Lukman. Aruni menatap mereka dalam diam. Bibirnya terkatup, tapi hatinya menjerit. Di depan matanya, lelaki yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa kini berdiri tegap di samping perempuan yang menggantikan posisinya dengan sangat mudah. Begitu mudah hingga membuat semua pengorbanan selama bertahun-tahun terasa sia-sia. Aku nggak minta hak asuh penuh, ucap Aruni akhirnya. Aku cuma ingin tahu kabar anakku. Itu saja. Lukman menghela napas, lalu menoleh pada Tiara, seolah sedang meminta izin. Tiara mengangguk santai. Kalau dia mau tahu kabar, suruh dia bersihin kamar belakang. Banyak debu. Lumayan bantu-bantu. Aruni diam. Namun saat Lukman menoleh dan berkata dengan suara lantang, kalau kamu masih merasa bagian dari rumah ini, bersihkan dulu sisa-sisa kamu yang masih tertinggal. Rumah ini sekarang milik kami. Bukan tempat sampah masa lalu. Itulah titik di mana seluruh pertahanan Aruni runtuh. Tapi bukan air mata yang jatuh. Bukan isak pilu yang keluar dari mulutnya. Hanya tatapan kosong. Dingin. Ia berjalan keluar rumah. Langkahnya teratur meski tubuhnya gemetar. Udara siang itu menampar wajahnya. Menyapu perih yang menumpuk di matanya. Rumah yang pernah jadi simbol cinta, kini berubah menjadi benteng pengusiran. Rumah itu memang berdiri kokoh. Namun tak lagi punya hati. Aruni tidak pulang ke rumah itu hari ini. Tapi saat kakinya melangkah menjauh, satu kalimat menancap kuat di kepalanya. Kau hina aku di dalam rumah yang aku bangun bersamamu.
Maka bersiaplah. Rumah ini akan menjadi saksi kejatuhanmu. Citra menyambut Aruni dengan pelukan hangat saat ia tiba di rumah kontrakan mungil di sudut kota. Rumah itu jauh dari kemewahan, bahkan terkesan sempit dan pengap. Namun bagi Aruni, rumah itu menawarkan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, ketulusan. Aku udah siapin kamar belakang, walaupun gak seberapa. Tapi tenang, kamu bebas tinggal di sini selama kamu butuh, kata Citra sambil menggenggam tangan Aruni erat. Aruni hanya mengangguk. Matanya sembab, tapi tak lagi basah. Air mata yang ia miliki seolah sudah habis di depan rumahnya sendiri, tempat di mana harga dirinya dihempaskan seperti debu. Malam itu, di atas kasur tipis dan bantal seadanya, Aruni menatap langit-langit yang penuh bercak air. Tak ada rasa marah, tak ada tangis. Yang tersisa hanya kekosongan. Tapi dari kekosongan itulah muncul satu bisikan kecil yang perlahan menguat. Bang! Keesokan harinya, Aruni mulai membuka lembaran lama. Ia mencari map-map usang yang dulu pernah ia simpan di laci kerja Lukman, dokumen tentang pendirian usaha mereka dulu, rekening bersama, dan beberapa salinan transaksi awal saat bisnis Lukman baru merangkak. Ia tersenyum getir saat membuka satu berkas yang berisi proposal awal usaha mereka. Di situ, masih tertulis nama lengkapnya sebagai salah satu pemilik saham, meski dalam kenyataannya ia tak pernah menikmati hasil sepeser pun dari bisnis itu. Dulu kamu minta aku yang tanda tangan karena kamu takut dokumen pajakmu berantakan, bisik Aruni lirih pada tumpukan kertas. Sekarang aku yang akan merapikannya, tapi dengan caraku sendiri. Aruni mulai mencatat. Ia membuat daftar, mengurutkan bukti-bukti. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana dunia memandangnya sebagai istri yang ditinggalkan. Ia juga tidak peduli pada fitnah di luar sana yang menyebutnya istri tak tahu diri. Yang ia pedulikan hanyalah kebenaran dan keadilan yang telah lama dikubur di bawah kaki Lukman dan Tiara. Beberapa hari kemudian, Aruni mendatangi seorang pengacara muda bernama Raha. Lelaki itu adalah adik sepupu Citra, baru membuka praktik hukum kecil di ujung kota, tapi terkenal gigih dan tak mudah disuap. Aku tahu ini akan sulit, ujar Aruni sambil meletakkan dokumen di atas meja Raha. Tapi aku yakin, kalau aku bisa membuktikan keterlibatanku dari awal, aku bisa punya pijakan untuk melawan. Raha membuka dokumen itu, memindai dengan cepat, lalu mendongak. Tatapannya serius. Ini lebih dari sekadar pijakan, Mbak. Ini bisa dijadikan senjata. Aruni menatapnya tajam. Kamu yakin? Raha mengangguk. Tapi kamu harus siap. Ini bukan sekadar perang hukum. Ini bisa jadi perang nama baik. Dan kalau kamu kalah, semuanya bisa hilang. Aku sudah kehilangan segalanya, jawab Aruni pelan. Sekarang aku hanya berusaha mengambil kembali yang memang seharusnya milikku. Hari-hari selanjutnya, Aruni dan Raha bekerja dalam diam. Mereka menggali data legalitas perusahaan, transaksi mencurigakan, hingga jejak pengalihan aset yang dilakukan tanpa persetujuan sah dari pemilik awal, yakni dirinya sendiri. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa Lukman tak hanya mengkhianati pernikahan mereka, tapi juga memanipulasi bisnis demi keuntungannya sendiri. Banyak properti dibeli dengan uang perusahaan, namun dicatat atas nama pribadi. Pajak yang dibayar seringkali fiktif. Bahkan ada laporan penggajian karyawan fiktif yang jumlahnya mencurigakan. Raha menatap layar laptopnya. Wajahnya tegang. Ini bisa jadi pelanggaran berat. Kalau kita kumpulkan cukup bukti, dia bisa dijerat bukan hanya dengan gugatan perdata, tapi juga pidana. Aruni mengangguk pelan. Aku ingin semuanya tercatat. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka merasa aman dulu. Kenapa? Karena semakin tinggi mereka naik, semakin keras suara saat jatuh nanti. Malam itu, Aruni berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakan. Rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya polos tanpa bedak. Tapi di matanya, ada nyala yang tak bisa dipadamkan. Ia tak lagi melihat diri sebagai korban. Ia melihat bayangan seorang perempuan yang sedang menyusun balas dendam. Bukan balas dendam dengan amarah atau kekerasan.
Tapi balas dendam yang lahir dari kecerdasan, kesabaran, dan keberanian. Dari perempuan yang dulu hanya dianggap pembantu, akan lahir sosok yang akan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang yang menghancurkannya. Hujan deras mengguyur kota siang itu. Di balik jendela kecil rumah kontrakan, Aruni duduk sambil menggenggam gelas teh hangat yang sudah mulai dingin. Rintik air menetes dari atap bocor, tapi tak mampu menyaingi suara gaduh dari pikirannya sendiri. 2 pekan telah berlalu sejak ia memulai langkah kecilnya bersama Raha. Dalam diam, mereka menyusun mozaik kejatuhan Lukman, satu demi satu. Namun, semakin jauh langkah itu diambil, semakin besar pula ombak yang datang menghantam dari segala arah. Aruni menatap layar ponselnya. Ada puluhan pesan yang masuk dari nomor tak dikenal. Sebagian menghujat, sebagian lagi mengancam. Di media sosial, namanya menjadi bahan perbincangan. Bukan karena keberaniannya, tapi karena label baru yang dilekatkan padanya. Perempuan gagal yang merecoki rumah tangga orang lain. Kamu tuh bikin malu, Uni. Dulu kamu ditinggalin pasti karena nggak bisa jaga suami. Tiara cantik, pintar, wajar kalau Lukman milih dia. Kalau masih sayang anak, mending diam aja. Tiap huruf terasa seperti duri. Namun Aruni hanya memandangi semua itu dengan tatapan kosong. Ia tidak membalas satupun. Tidak mencoba menjelaskan. Tidak juga membela diri. Sebab dalam dunia Lukman, perempuan sepertinya memang tidak pernah benar. Di kantor Lukman, suasana semakin riuh. Tiara kini duduk manis di meja resepsionis utama. Jabatan yang dulu dipegang oleh Aruni saat bisnis masih kecil. Tapi kini, Tiara lebih dari sekadar resepsionis. Ia adalah wajah baru perusahaan. Perempuan yang digadang-gadang sebagai inspirasinya Lukman dalam mengembangkan bisnis. Dan semua orang tampak percaya. Karena Tiara tampil cantik, elegan, dan manis saat berbicara di depan umum. Tapi Aruni tahu betul isi di balik bungkus manis itu. Ia mengenal gerak-gerik Lukman lebih dari siapapun. Ia tahu bahwa di balik wajah penuh cinta itu, Lukman adalah lelaki yang tak segan menginjak siapapun demi naik ke puncak. Termasuk dirinya sendiri. Dia benar-benar berhasil menghapus kamu dari hidupnya, kata Citra sore itu. Mereka duduk di warung kecil, menunggu hujan reda. Aruni menyipitkan mata. Memang itu yang dia mau. Tapi aku belum selesai. Citra memiringkan kepala. Kamu masih yakin mau terusin ini? Dunia tuh lebih suka lihat perempuan diam dan menerima. Bukannya melawan. Aruni tersenyum tipis. Dunia boleh suka apa saja. Tapi kali ini, aku memilih berdiri. Seminggu kemudian, Aruni menyamar sebagai pelamar kerja. Ia mendatangi kantor cabang kecil milik Lukman yang berada di pinggiran kota. Dengan bantuan Raha dan sedikit keberuntungan, ia berhasil mendapat jadwal wawancara sebagai bagian dari staf keuangan. Saat masuk ke ruangan kantor itu, degup jantungnya berpacu. Ia mengenakan kerudung polos dan kacamata besar, menyembunyikan wajahnya dari pandangan orang. Di ruang tunggu, ia memperhatikan meja-meja karyawan, mencatat nama, mendengar obrolan. Ia tak datang untuk mendapat pekerjaan. Ia datang untuk melihat, untuk mengumpulkan informasi. Dan benar saja, ia menemukan berkas-berkas terbuka di atas meja akuntansi. Beberapa laporan tampak mencurigakan. Ada pengeluaran ganda yang seharusnya tidak wajar. Aruni diam-diam memotret berkas itu. Hatinya berdebar kencang, tapi tangannya tetap tenang. Saat keluar dari kantor itu, langkahnya ringan seperti kapas. Satu demi satu, semua akan kembali ke tempatnya. Gumamnya. Namun tak lama setelah itu, Tiara mengunggah video. Video pendek, menampilkan dirinya dengan Lukman, duduk di ruang keluarga mereka. Di rumah yang dulu dibangun bersama Aruni. Tiara menangis. Lukman memeluknya. Kami difitnah oleh seseorang yang tak bisa menerima kenyataan, kata Tiara dalam video itu. Aku hanya ingin hidup tenang bersama suami dan anak kami. Tapi ada pihak yang terus mencoba mengganggu. Video itu viral. Komentar bermunculan. Mayoritas memihak Tiara. Aruni kembali dihujat, dicaci,
ditertawakan. Namun berbeda dari sebelumnya, Aruni tidak terpukul. Ia justru tersenyum. Karena itu artinya mereka mulai panik. Mereka mulai menyadari bahwa perempuan yang mereka anggap lemah itu sedang melangkah perlahan ke arah mereka. Dan saat Tiara menangis di kamera, Aruni sedang duduk bersama Raha, membuka satu laporan pajak perusahaan yang telah ditandatangani atas nama Tiara. Dia pikir dengan tampil sebagai korban, dia akan luput dari jeratan hukum. Tanya Raha sambil menggeleng. Aruni menatap dokumen itu dalam-dalam. Dia terlalu sibuk mencari simpati. Sementara aku sedang membangun bukti. Hari itu, Aruni pulang ke kontrakan sambil membawa map coklat penuh data. Ia berdiri di depan cermin kecil, kembali menatap dirinya. Di balik kerudung sederhana dan wajah lelah, ada sosok yang tak lagi bisa dipatahkan oleh caci maki. Aku bukan perempuan yang kalian buang. Aku adalah badai yang akan menenggelamkan kalian berdua. Malam menyelimuti kota dengan gerimis halus yang turun pelan dari langit kelabu. Lampu-lampu jalan berpendar temaram di tengah kabut, dan Aruni berdiri di seberang jalan depan rumah yang dulu ia bangun bersama Lukman. Rumah itu terlihat tetap megah, namun kini terasa asing. Tak ada lagi jejak kakinya di halaman. Tak ada lagi suaranya di dapur atau aroma masakannya di sore hari. Yang tersisa hanyalah dinding-dinding bisu yang menyimpan kenangan luka. Tapi malam ini, Aruni datang bukan untuk mengenang. Ia datang untuk menuntut kembali yang menjadi haknya. Ia berdiri beberapa menit di balik pepohonan, mengamati aktivitas di dalam rumah. Tiara sedang duduk di ruang tamu dengan piyama mahal, bersandar manja di pundak Lukman yang memegang ponsel dan tertawa kecil. Aruni menghela napas panjang. Sekali lagi, ia harus masuk ke dalam neraka yang pernah mengusirnya. Tapi kali ini, bukan sebagai korban. Dengan langkah perlahan namun pasti, ia menyeberang jalan dan menekan bel. Bunyi dentingnya memecah keheningan malam. Tak lama, pintu dibuka. Lukman berdiri di ambang pintu. Ia memicingkan mata, tampak tak percaya dengan siapa yang berdiri di hadapannya. Aruni. Ya, kita perlu bicara. Lukman hendak menutup pintu, tapi Aruni menahannya dengan tangan. Ini penting. Tiara muncul di balik punggung Lukman. Masih belum cukup kamu bikin masalah di luar sana? Sekarang kamu mau apa lagi? Mau pura-pura jadi istri suci? Aruni tak menoleh pada Tiara. Tatapannya hanya tertuju pada Lukman. Aku ingin lihat dokumen rumah ini. Aku tahu sebagian besar aset dibeli atas namaku dulu. Aku hanya ingin salinan berkasnya. Itu saja. Lukman tertawa kering. Kamu masih ngarep bisa ambil rumah ini? Jangan mimpi. Aku udah mutasi semuanya ke namaku sendiri. Kamu nggak punya bukti apa-apa. Aruni mengangkat alis. Kamu yakin? Sekilas, senyum tipis mengembang di wajahnya. Lalu ia mengeluarkan sebuah salinan akta lama dari dalam tasnya. Akta pembelian rumah yang tercantum atas nama mereka berdua. Lengkap dengan tanda tangan dan materai basah. Ini masih berlaku. Dan ini akan saya serahkan ke pengadilan. Kamu boleh pakai rumah ini sekarang. Tapi secara hukum, kamu hanya numpang. Tiara maju satu langkah. Kamu pikir kami takut? Aruni menatapnya. Tenang. Aku tidak datang untuk mengancam. Aku hanya memberitahu. Dan, oh ya, kalian juga sebaiknya siap-siap menerima surat dari pengacara minggu depan. Lukman terlihat gugup untuk sepersekian detik. Namun dengan cepat ia menepisnya dengan tawa sinis. Silakan. Mau lapor kemanapun. Nggak akan ada yang percaya sama kamu. Aruni mengangguk pelan. Kamu benar. Dulu memang tidak ada yang percaya. Tapi sekarang, aku punya lebih dari sekadar cerita. Aku punya bukti. Dan aku punya waktu. Sebelum pergi, Aruni menatap ke dalam rumah itu sekali lagi. Jiwanya terasa ditarik-tarik antara kenangan dan kenyataan. Di sana, ia dulu tertawa. Di sana pula ia menangis. Kini, yang tersisa hanyalah perjuangan. Malam itu, Aruni duduk di hadapan Raha. Mereka membongkar dokumen demi dokumen.
Raut wajah Raha mengeras saat membaca dokumen akta rumah dan transaksi yang terjadi setelahnya. Ini, jelas pemalsuan dokumen. Proses peralihan tanpa persetujuanmu. Dia bisa dijerat pidana pemalsuan dan penipuan. Aruni menatap berkas-berkas itu sambil mengusap jemarinya yang mulai lelah. Aku akan tempuh semuanya. Perlahan. Tapi pasti. Raha memandang Aruni dengan kagum. Kamu tahu nggak? Kamu ini bukan korban. Kamu ini prajurit. Tapi musuhmu bukan orang biasa. Dia punya uang, nama, dan pengaruh. Aruni tersenyum. Dan aku punya keberanian. Itu cukup. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Aruni mulai mendekati beberapa rekan bisnis lama Lukman yang dulu sering bekerja sama dengannya. Ia berpura-pura hanya ingin tahu kabar lama. Tapi dari obrolan ringan itulah dia tahu bahwa Lukman sudah sering memalsukan data pembayaran proyek. Banyak rekanan yang belum dibayar dengan alasan-alasan mengada-ada. Aku kira kamu udah nggak terlibat lagi, ujar salah satu kolega lama mereka. Lukman bilang kamu pergi karena nggak sanggup urus keuangan. Aruni tersenyum, meski dadanya panas. Justru karena aku pernah urus semuanya, aku tahu kemana uangnya mengalir. Suatu malam, Aruni membuka album foto lama. Ia menyentuh satu foto pernikahannya, di mana ia dan Lukman tersenyum bahagia di depan rumah yang kini tak lagi menjadi miliknya sepenuhnya. Air matanya jatuh. Tapi tidak seperti dulu. Kali ini bukan karena luka, melainkan karena keyakinan bahwa setiap pengkhianatan harus dibalas bukan dengan dendam buta, tapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Dan kebenaran itu kini ada dalam genggamannya. Rumah itu memang masih berdiri, tapi sebentar lagi, dindingnya akan bicara. Dan saat semuanya terbuka, bukan lagi Aruni yang harus pergi. Merekalah yang akan terusir. Pagi itu langit bersih. Matahari menggantung hangat di ujung atap rumah kontrakan, memantulkan cahaya ke jendela kamar Aruni yang kecil tapi rapi. Ia duduk di meja sederhana dengan secangkir kopi hitam, menyusun berkas terakhir yang akan diserahkan ke pengadilan sore nanti. Map-map berisi bukti pemalsuan dokumen, alur pengalihan aset ilegal, serta laporan penggelapan pajak sudah tersusun rapi. Dalam seminggu terakhir, Aruni dan Raha tidak hanya mengumpulkan dokumen, tetapi juga mendapatkan dua saksi kunci, mantan akuntan Lukman yang dipecat tanpa pesangon, serta salah satu rekan bisnis yang kecewa karena ditipu dalam kerja sama proyek. Setelah ini masuk, kata Raha saat mereka bertemu pagi itu, Lukman tidak akan bisa sembunyi di balik uang atau nama baiknya. Aruni menarik napas panjang, menatap semua berkas yang telah mereka perjuangkan. Kita tunggu waktu yang tepat. Raha mengerutkan dahi. Ini belum waktu yang tepat. Aruni menoleh. Di matanya ada kilatan tenang yang tak biasa. Belum. Aku ingin mereka merasa benar-benar menang dulu. Aku ingin mereka tertawa paling nyaring, sebelum mereka jatuh paling keras. Raha tercengang. Ia tak lagi melihat Aruni sebagai perempuan yang pernah terpuruk. Di hadapannya duduk seorang perempuan yang tenang tapi tajam. Seperti samudra yang tenang sebelum badai. Sementara itu, di rumah besar itu, Lukman dan Tiara sedang bersiap untuk acara peluncuran cabang baru perusahaan. Media-media lokal mulai meliput mereka. Foto-foto mereka terpajang di internet, dengan judul memuakan seperti pasangan bisnis dan romantis yang inspiratif. Aruni membaca artikel itu dari ponselnya sambil menyendok nasi di warteg dekat rumah. Ia membaca setiap kalimatnya perlahan, lalu tersenyum tipis. Bagus, bisiknya. Biarkan mereka percaya sedang berada di puncak. Hari peluncuran cabang tiba. Acara digelar di sebuah ballroom hotel mewah. Undangan yang hadir mulai dari investor, tokoh publik, hingga wartawan. Lukman berdiri dengan jas hitam mengilap, memamerkan senyum maskulin di atas panggung. Tiara duduk di deretan depan dengan gaun putih elegan, melambai manja ke arah kamera. Perusahaan kami terus bertumbuh, ucap Lukman lantang di atas podium. Dan ini semua takkan terjadi tanpa dukungan keluarga saya, terutama istri saya, Tiara. Tepuk tangan menggema. Aruni ada di sana. Duduk jauh di belakang dengan pakaian formal sederhana. Tak ada yang mengenalnya.
Ia hanya pengunjung tak diundang. Tapi malam itu, ia menjadi tamu paling penting. Di tangannya, satu flash disk terselip rapi. Isinya, semua rekaman rapat internal perusahaan, bukti penggelapan, dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Lukman, termasuk salinan rekaman transaksi antara Lukman dan seorang pejabat pajak bayangan yang kini telah dibekukan. Raha, yang duduk di sebelahnya, menatap layar ponsel sambil tersenyum kecil. Surat laporan resmi sudah diterima KPP sore tadi. Kita tinggal tunggu efek dominonya. Sebentar lagi, bisik Aruni. Sangat sebentar lagi. Dan efek itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. 3 hari setelah peluncuran, kantor pajak datang melakukan penyegelan terhadap 2 kantor cabang milik Lukman. Beberapa akun perusahaannya dibekukan sementara. Berita itu menyebar cepat seperti angin. Lukman mulai kehilangan kendali. Ia marah-marah di kantor, memecat 2 staf keuangan, dan memanggil pengacaranya tanpa henti. Ia bahkan menuduh karyawan lama membocorkan informasi. Tiara, di sisi lain, mulai panik. Kamu yakin gak ada yang tahu soal dokumen yang kita tanda tangani tahun lalu? Yang soal pengalihan dana investasi itu. Lukman menatapnya tajam. Kamu pikir aku tolol? Semua udah aman. Lagian, siapa yang bisa tahu dokumen itu? Aruni. Mereka tertawa. Tapi tawa itu terdengar hambar. Malamnya, Tiara membuka email kantor. Di sana, ada satu pesan tanpa nama pengirim, hanya bertuliskan, "Kalian sudah sangat jauh melangkah. Sekarang waktunya kembali ke titik nol." Terlampir dalam email itu, foto-foto mereka saat menandatangani dokumen pemalsuan, slip transfer ilegal, dan rekaman suara percakapan mereka di dalam mobil, berbicara soal cara menghapus jejak. Tiara gemetar. Ia menelpon Lukman dengan suara panik. Ini bukan ancaman biasa, Lukman. Ini, kayak jebakan yang udah disusun rapi dari awal. Lukman membanting ponsel. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa musuh yang ia remehkan, perempuan yang ia hina, yang ia usir tanpa rasa bersalah, ternyata bukan perempuan rapuh seperti yang ia sangka. Aruni tidak datang membawa pisau. Ia datang membawa hukum. Dan sayangnya, tak ada pintu keluar dari perang yang ia mulai secara sah. Di rumah kontrakan, Aruni menyusun amplop terakhir. Di dalamnya, surat permintaan pembekuan seluruh harta Gonogini yang belum dibagi secara legal. Ia menatap kertas itu lama sekali sebelum memasukkannya ke dalam tas. Lalu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia berdiri di depan cermin sambil tersenyum lebar. Apa yang kalian bangun di atas pengkhianatan, kini berdiri di atas pasir rapuh. Dan aku adalah air pasang yang akan menenggelamkannya. Aruni tahu, ia belum menang sepenuhnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan hati tenang. Sebab mulai hari ini, Lukman dan Tiara tak hanya takut padanya. Mereka takut pada setiap detik yang berlalu. Karena kapanpun kebenaran bisa jatuh dan menghancurkan segalanya. Langit sore itu menggantung kelabu. Awan tebal seperti menggambarkan suasana hati Lukman yang mendidih. Ia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi berkas-berkas yang tak pernah lagi memberinya rasa aman. Telepon dari berbagai klien berdatangan tanpa henti. Pertanyaan sama terus mengarah ke satu titik. Apakah benar kantor Anda sedang diselidiki karena tindak pidana pajak? Lukman sudah muak menjawab. Namun masalahnya tak berhenti di situ. Hari ini, ia dipanggil secara resmi oleh pihak berwenang. Bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai terlapor. Bahkan Tiara yang biasanya tenang, kini mulai kehilangan akal. Kita harus cari jalan keluar. Lukman, jangan diam aja begini. Bentaknya, tak lagi peduli pada nada suaranya yang melengking. Kau pikir aku diam? Lukman menatap Tiara dengan pandangan nyalang. Ini semua terjadi karena kelalaianmu juga. Kau yang menyuruh aku pakai akal-akalan itu. Kau yang bikin kita tanda tangan dokumen fiktif. Tiara memutar bola mata dengan frustrasi. Dan kau yang memutuskan menyimpan semua itu di laptop kantormu. Bodoh.
Pertengkaran itu terhenti seketika saat suara bel rumah berbunyi. Lukman membuka pintu. Di depannya berdiri seorang kurir berjas hujan, menyerahkan sebuah amplop coklat dengan stempel resmi. Di pojok kiri atas tertulis tebal, Pengadilan Negeri, Gugatan Perdata dan Tuntutan Pembagian Harta. Tangan Lukman gemetar. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, lembaran-lembaran gugatan dari Aruni, lengkap dengan tuntutan pembekuan sementara seluruh aset, termasuk rumah tempat mereka tinggal saat ini. Semua dokumen legal. Semua rapi. Semua sah. Lukman tak percaya. Ia tak pernah menyangka Aruni akan secepat dan setegas ini. Dia serius. Dia ingin kita kehilangan semuanya. Gumamnya. Tiara membaca dokumen itu. Wajahnya mendadak pucat. Lukman, ini bukan cuma pembekuan. Lihat paragraf terakhir. Dia juga menyertakan bukti keterlibatan kita dalam manipulasi keuangan, sebagai dasar pelanggaran hukum pidana. Waktu berhenti. Lukman merasa seperti tenggelam dalam lumpur. Semakin ia mencoba bergerak, semakin dalam ia terhisap. Di sisi lain kota, Aruni sedang duduk di meja ruang tamu kecil kontrakannya bersama Raha. Di depannya, tumpukan dokumen baru yang siap didaftarkan untuk proses penyitaan aset tambahan. Aku kira kau akan menunggu lebih lama, ujar Raha pelan. Aruni menggeleng. Waktunya sudah tepat. Mereka sudah cukup puas menertawakan aku. Sekarang, saatnya mereka tahu, air mataku bukan untuk dilecehkan. Raha memandang perempuan itu dengan mata berbeda. Aruni bukan lagi korban. Ia telah menjelma menjadi badai. Tapi Aruni, suara Raha agak ragu. Dengan ini, Lukman bisa dipenjara. Aku tahu, jawab Aruni tegas. Dan aku tidak peduli. Seminggu berikutnya, media mulai menggiring isu tentang penurunan reputasi perusahaan milik Lukman. Wartawan mulai memburu konfirmasi dari karyawan, dan beberapa mantan staf yang pernah dipecat secara sepihak mulai buka suara. Salah satu artikel headline menulis, sosok pengusaha inspiratif ternyata terlibat skandal keuangan. Siapa Aruni, wanita yang menggugat? Nama Aruni mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Ia adalah penggugat, pengungkap kebenaran. Tiara tak tahan. Ia mulai mengalami serangan cemas. Takut keluar rumah. Takut membuka media sosial. Bahkan tak sanggup menjawab telepon dari ibunya sendiri. Lukman, yang dulu berdiri tegak sebagai kepala rumah tangga dan pimpinan perusahaan, kini menghabiskan waktu lebih banyak di kamar. Tak lagi percaya pada bawahannya. Tak lagi memegang kendali atas perusahaannya sendiri. Dan tepat pada suatu pagi yang hening, seseorang dari pengadilan datang mengantarkan surat pemberitahuan penyitaan rumah. Kami beri waktu 7 hari untuk mengosongkan tempat ini. Rumah ini secara sah masuk dalam daftar sengketa, dan selama proses hukum berjalan, tidak boleh dihuni oleh pihak tergugat. Tiara berteriak, "Tidak mungkin. Ini rumah kami." Petugas itu hanya mengangguk datar. Rumah ini dibeli atas nama bersama, dan saat ini berada dalam sengketa. Silakan baca isi suratnya dengan jelas. Lukman merobek surat itu dengan amarah membuncah. Aruni, kau gila. Tapi Aruni hanya duduk di rumah kecilnya sore itu, menatap langit jingga. Ia tak butuh berteriak. Tak perlu berdiri di depan pintu rumah itu sambil balas menghina. Ia hanya tinggal menunggu. Karena waktu yang mereka takutkan kini telah tiba. Dan tak ada satupun jalan pulang bagi orang yang membakar rumah sendiri. Malamnya, Tiara menghubungi seseorang. Aku nggak bisa seperti ini terus. Lukman udah kehilangan arah. Kita harus cari cara keluar dari semua ini. Suara di seberang sana terdengar gelisah. Kau mau nyeret aku juga? Kau gila. Dengar. Kalau Aruni benar-benar buka semua file tentang aliran dana dari proyek Jakarta, kita semua bisa terseret. Makanya, kau harus diam dan tunggu. Jangan bergerak sembarangan. Kalau perlu, habisi perempuan itu. Tiara membeku. Matanya membelalak. Apa maksudmu? Namun telepon sudah terputus. Tiara jatuh terduduk.
Menggigil. Ia sadar, permainan ini telah berubah. Aruni bukan satu-satunya ancaman. Orang-orang yang dulu berdiri bersama mereka, kini siap membalikan badan untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan di tengah semua ketakutan itu, Aruni tetap melangkah tenang. Karena dia tahu, badai hanya memusnahkan mereka yang membangun kehidupan di atas kepalsuan. Pagi itu, kabar penyitaan rumah Lukman menyebar lebih cepat daripada sinar mentari yang menembus jendela. Wartawan berdiri berkerumun di depan gerbang rumah mewah yang dulunya menjadi lambang kekuasaan dan kesombongan. Kini, rumah itu digembok resmi oleh negara, dengan segel merah besar tertempel di pintu utama. Tiara berdiri di ambang pintu, wajahnya kusut, rambut acak-acakan, dan matanya sembab. Ia masih mengenakan baju tidur ketika petugas terakhir menutup gerbang itu. Di kejauhan, sebuah mobil berhenti perlahan. Pintu terbuka. Langkah sepatu hak tinggi menyentuh aspal dengan mantap. Orang-orang mulai berbisik. Siapa itu? Itu Aruni, wanita yang menggugat Lukman. Dengan kepala tegak dan mata tajam, Aruni berjalan melewati kerumunan. Rambutnya ditata rapi. Balutan blazer hitam dengan celana panjang membuatnya terlihat seperti sosok baru, bukan lagi wanita yang dulu menangis di dapur, dipaksa makan sisa lauk oleh Tiara. Tiara menatapnya. Keduanya saling berhadapan, di depan rumah yang pernah menjadi saksi penghinaan demi penghinaan. "Kau puas?" tanya Tiara pelan, hampir berbisik. Tak ada nada emosi, hanya kelelahan yang mendalam. Aruni menatap tajam. Bibirnya terangkat sedikit. "Belum." Tiara tertawa getir. "Kau sudah ambil semuanya. Uangnya, rumah ini, bahkan nama kami rusak. Kau menang, Aruni." Aruni melangkah pelan, semakin mendekat. "Aku tidak pernah berniat menang. Aku hanya mengambil kembali apa yang kau dan suamimu rampas dariku, dari anakku, dan dari ibuku yang kalian hina tanpa ampun." Ucapnya dengan suara bergetar, tapi penuh kendali. Tiara tak bisa menjawab. Lidahnya keluh. "Waktu kalian mengusirku dari rumah ini, aku hanya membawa pakaian dan sisa harga diri yang kalian injak. Tapi hari ini," Aruni mengangkat dagunya, "aku berdiri di depan rumah ini sebagai pemilik sah. Dan kau berdiri sebagai pengemis yang kehilangan segalanya." Beberapa wartawan mengabadikan momen itu. Klik kamera terdengar bertubi-tubi. Tiara buru-buru menunduk. Meluk. Terkoyak. Hancur. Saat Aruni hendak berbalik pergi, Tiara memanggilnya sekali lagi. "Kenapa kau nggak balas seperti kami dulu, Aruni? Kenapa kau nggak teriak? Kenapa kau nggak maki balik? Kenapa kau nggak tunjukkan amarahmu?" Aruni menoleh. Pandangannya teduh, tapi tajam. "Karena aku tak sepertimu. Aku balas bukan dengan kebencian. Aku balas dengan keadilan." Dan dengan langkah anggun, Aruni pergi, meninggalkan Tiara berdiri sendiri. Rumah itu kini milik negara, dalam proses lelang pengganti utang dan ganti rugi. Tapi segera setelah semua proses selesai, nama Aruni akan tercatat sebagai pemilik barunya. Rumah itu akan menjadi tempat di mana Aruni dan anaknya memulai hidup baru, tanpa luka, tanpa hinaan, tanpa ketakutan. Beberapa hari kemudian, sidang gugatan perdata dimulai. Lukman duduk di kursi tergugat dengan wajah tertunduk. Ia kini hanya bayang-bayang dirinya yang dulu. Tiara tak hadir di ruang sidang. Setelah keruntuhan rumah, ia menghilang entah kemana. Hakim membacakan bukti demi bukti yang disiapkan dengan rapi oleh tim hukum Aruni. Alur transaksi gelap, dokumen-dokumen fiktif, bahkan penggelapan pajak yang dilakukan atas nama perusahaan Lukman. Tak hanya harta yang disita, Lukman terancam hukuman penjara. Aruni duduk tenang di bangku penggugat. Di sampingnya, Raha mendampingi dengan diam, tapi penuh dukungan. Saat hakim memberikan keputusan setelah berupa pengalihan hak kepemilikan rumah dan pembekuan seluruh rekening Lukman, tepuk tangan kecil terdengar dari para aktivis hukum yang sejak awal mengikuti kasus ini sebagai bentuk dukungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Di malam hari, Aruni berdiri di halaman rumah itu, bekas rumah yang dulu ia tinggalkan dengan derayan air mata. Tapi kini, rumah itu menyambutnya kembali dengan sunyi yang menyenangkan.
Raha datang dari arah belakang membawa 2 gelas teh hangat. Kau yakin ingin menempatinya lagi? Tanyanya pelan. Aruni tersenyum tipis. Bukan karena aku ingin mengulang kenangan, tapi karena aku ingin menulis yang baru. Di tempat yang pernah membuatku runtuh, aku akan bangun lagi dengan cara yang paling tenang. Raha menyerahkan gelas itu, lalu menatapnya dalam. Kau sudah selesai balas dendammu? Aruni memandang langit yang bersih malam itu. Belum sepenuhnya. Tapi aku sudah tidak marah lagi. Karena sekarang aku tahu, mereka bukan menghancurkanku. Mereka hanya memaksaku untuk tumbuh lebih kuat. Raha mengangguk. Mereka berdiri berdampingan, menatap rumah itu dalam keheningan. Dan di dalam rumah, kamar yang dulu menjadi tempat Aruni menangis malam demi malam kini dipenuhi aroma baru. Aroma harapan. Kali ini, bukan untuk Lukman, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk kehidupan baru. Untuk cinta yang mungkin suatu hari nanti benar-benar datang dengan ketulusan. Hidup tak pernah benar-benar tenang, bahkan setelah badai besar berlalu. Aruni tahu itu. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa luka paling menyakitkan justru akan datang dari orang yang selama ini berdiri di sampingnya, memberi pundak ketika ia rapuh, menjadi cahaya di saat dunianya gelap. Raha, pria yang ia pikir tulus. Pria yang ia percaya sepenuh hati. Beberapa bulan setelah rumah itu resmi menjadi miliknya kembali, Aruni mulai merenovasi sebagian besar ruangan. Ia mengubah desain interior, mengganti cat dinding, membuang semua perabot lama yang menyimpan jejak kenangan bersama Lukman dan Tiara. Ia ingin menciptakan nuansa baru, yang tidak mengingatkannya pada luka, tapi membangkitkan rasa aman untuk dirinya dan anak semata wayangnya. Dalam proses itu, Raha banyak membantu. Ia mengurus teknisi, arsitek, bahkan tak jarang mendampingi Aruni ketika rapat dengan pihak pengacara terkait kelanjutan proses hukum Lukman. Hari-hari mereka begitu sibuk, namun anehnya terasa lebih ringan. Beberapa tetangga mulai membicarakan kedekatan mereka. Tapi Aruni tak peduli. Ia merasa berhak bahagia setelah apa yang ia lewati. Namun sebuah kejadian kecil membuka pintu menuju kebohongan besar yang selama ini tersembunyi. Semuanya bermula dari sebuah amplop putih. Aruni menemukannya di dalam mobil Raha, ketika tanpa sengaja ia mengambil tas kerja milik pria itu untuk disimpan ke dalam rumah. Amplop itu tak bertuliskan apapun, tapi berat. Ketika dibuka, berlembar-lembar dokumen dan cek pembayaran jatuh ke lantai. Mata Aruni membelalak. Ia memungut satu persatu dengan tangan gemetar. Salah satu dokumen adalah surat kesepakatan berjudul Kontrak Konsultasi Bisnis PT Raha Solusi, dan di bawahnya tertera tanda tangan Lukman. Tanggal surat itu dibuat beberapa minggu setelah Aruni menggugat cerai. Beberapa hari sebelum Raha mendekat padanya secara intens. Aruni terduduk. Matanya terus menyisir dokumen lain. Surat transfer dari rekening perusahaan milik Lukman ke nama PT Raha Solusi. Lembar-lembar itu menunjukkan bahwa Raha telah menerima bayaran cukup besar dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Di bagian bawah surat, ada catatan tangan yang membuat hati Aruni runtuh sepenuhnya. Buat dia percaya padamu. Setelah itu, sisanya urusan gue. Tangan Aruni gemetar hebat. Napasnya tercekat. Hatinya menjerit. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi logika tak bisa memungkiri bukti yang terserak di hadapannya. Semua perhatian Raha, semua dukungan, semua ketulusan, itu ternyata dibayar. Direncanakan. Ia dijadikan pion. Lagi, kali ini oleh orang yang ia kira penyelamat. Raha pulang sore itu dengan senyum di wajahnya. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat Aruni duduk di ruang tamu. Dokumen-dokumen itu tersebar di meja. Tak ada senyum. Tak ada sapaan. Hanya tatapan yang menusuk dalam diam. Apa ini, Raha? Tanya Aruni akhirnya. Suaranya tenang, tapi terdengar seperti ujung pisau. Raha terpaku. Matanya melirik isi meja, lalu kembali menatap Aruni. Aku bisa jelaskan. Silakan. Ia menarik napas panjang. Awalnya, memang Lukman datang padaku.
Ia tahu aku punya akses ke beberapa orang di bidang hukum dan media. Dia menyuruhku mendekatimu. Tapi semua itu berubah. Aruni, aku bersumpah, niatku berubah setelah aku mengenalmu. Aruni berdiri. Berubah setelah apa? Setelah kau tahu aku bisa membantumu naik? Setelah kau pikir aku cukup hancur untuk tergantung padamu? Tidak. Seru Raha. Panik. Aku memang dibayar awalnya. Tapi kemudian aku jatuh cinta. Aku berhenti menerima uang itu sejak bulan lalu. Aku sudah menolak kerjasama apapun dengan Lukman. Aruni menatapnya lekat-lekat. Apa kau pikir hanya karena kau berhenti? Lukanya hilang? Kau mendekatiku dengan niat menjatuhkan. Kau pura-pura peduli. Pura-pura menyelamatkan. Tapi semua itu sandiwara. Kau memperalat hatiku setelah orang lain menghancurkannya. Raha terdiam. Tak ada pembelaan yang bisa memperbaiki semua itu. Tak ada kata yang cukup kuat untuk menyapu bersih luka yang kini kembali menganga. Aku tidak butuh aktor dalam hidupku. Raha, aku tidak butuh penyelamat yang dibayar. Aku hanya butuh kejujuran. Aruni melangkah menuju pintu. Pergi. Raha tak bergerak. Matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu. Aruni. Sungguh. Aruni berhenti. Tapi ia tak menoleh. Cinta tak pernah diawali dengan kebohongan. Kau harus tahu itu. Dan pintu ditutup. Perlahan. Tapi pasti. Malam itu, Aruni duduk di ruang tengah, memandangi potret dirinya bersama anaknya. Air matanya menetes. Tapi ia tidak meraung. Tidak seperti dulu. Kini, ia tahu, hidup memang tak akan selalu menghadirkan orang baik setelah luka. Kadang, luka hanya datang dengan bentuk baru, wajah berbeda. Tapi tak mengapa. Karena kali ini, ia lebih kuat, lebih sadar, dan tak akan membiarkan siapapun mengatur narasi hidupnya lagi. Di luar, hujan turun, membasuh dunia yang kotor. Dan dalam hatinya, meski basah oleh air mata, ada satu bisikan kecil yang tetap menyala. Aku akan bangkit. Lagi. Dengan atau tanpa siapapun di sampingku. Matahari pagi merambat pelan melalui celah tirai kamar. Aruni membuka matanya dengan kepala sedikit pening. Malam tadi, ia tidur larut dengan tubuh letih. Tapi bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena perang batin yang tak berhenti bergema di kepalanya. Ia masih bisa melihat wajah Raha saat diusir, ekspresi antara penyesalan dan keterpaksaan. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa, untuk sesaat, Aruni hampir percaya dia bisa kembali mencintai seseorang. Tapi sekarang, ia telah belajar. Cinta bisa menyesatkan ketika tak disertai logika. Dan rasa percaya bisa membunuhmu jika diberikan pada orang yang salah. Hari itu, Aruni bangkit dengan semangat berbeda. Ia mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan menyisir rambutnya dengan rapi. Kali ini, bukan untuk tampil anggun atau menarik perhatian siapapun, tapi untuk menata hidup yang telah lama ia biarkan diganggu orang-orang pengecut. Ia duduk di depan laptopnya, membuka dokumen hasil penyelidikannya selama beberapa bulan terakhir. Aruni bukan hanya istri yang terluka. Ia adalah saksi hidup atas kecurangan dan kejahatan yang Lukman lakukan dalam perusahaannya. Ketika pria itu memperlakukannya seperti pembantu, bahkan di depan selingkuhannya, Aruni tidak hanya memendam dendam, tapi juga mengumpulkan bukti. Ia memiliki catatan transaksi fiktif, rekaman suara pembicaraan Lukman dengan rekannya tentang penggelapan dana proyek, serta dokumen laporan pajak palsu yang telah ia temukan saat masih menjadi bendahara yayasan amal milik Lukman, yang selama ini hanya dijadikan topeng agar publik percaya akan citra sosial Lukman yang dermawan. Selama ini Aruni diam bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, menunggu waktu yang tepat adalah bentuk balas dendam yang paling elegan. Dan waktu itu telah tiba. Aruni bertemu dengan seorang jaksa muda bernama Satria, yang sejak lama mengincar kasus penggelapan yang melibatkan yayasan milik Lukman. Namun karena kurangnya bukti, kasus itu selalu mandek. Ketika Aruni menghamparkan semua data di hadapannya, lengkap dengan kronologi, bukti digital, dan salinan rekaman,
Satria terperangah. Ini lebih dari cukup, ucapnya penuh percaya diri. Bahkan, ini bisa menjatuhkan Lukman dalam waktu singkat. Aruni tersenyum samar. Saya tak ingin dia hanya jatuh. Saya ingin dia tidak bisa bangkit lagi. Satria menatapnya, mengagumi keberanian sekaligus keteguhan hatinya. Dengan ini, kita bisa memproses penyitaan aset, termasuk kantor pusat dan properti-properti lain atas nama perusahaannya. Aruni mengangguk. Dan satu hal lagi, lanjutnya, rumah yang dulu kami tempati bersama. Surat kepemilikannya sempat dipalsukan oleh Lukman. Saya punya bukti sah kepemilikan. Saya ingin semuanya kembali. Percayakan itu pada saya, Bu Aruni, ucap Satria penuh keyakinan. Dalam hitungan minggu, kabar tentang penangkapan Lukman menyebar kemana-mana. Media ramai memberitakan skandal keuangan dan yayasan fiktif yang melibatkan tokoh bisnis ternama tersebut. Reputasi Lukman hancur. Perusahaannya mulai ditinggalkan investor. Dan di layar televisi, wajahnya tampak tertunduk saat digiring petugas, tanpa sedikit pun sisa arogansi yang dulu selalu ia bawa. Tiara, wanita yang pernah merasa paling menang karena berhasil merebut suami orang, akhirnya turut terseret. Sebagai sekretaris keuangan yayasan, ia menjadi tersangka kedua yang didakwa turut serta memalsukan laporan dana sosial. Kini, dua orang yang dulu memandang Aruni dari atas, remuk dalam genangan aib mereka sendiri. Aruni kembali berdiri di depan rumah itu. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan air mata dan luka. Namun kini, rumah itu kembali menjadi miliknya. Bukan sebagai istri Lukman, tapi sebagai pemilik sah yang berhasil merebut kembali kehormatan, hak, dan hidupnya sendiri. Ia membuka pintu perlahan, melangkah masuk. Aroma kenangan memang masih samar, tapi tak lagi menyakitkan. Ia menyentuh dinding ruang tamu, tersenyum kecil. Bukan karena rindu, tapi karena bangga pada dirinya sendiri. Dari dapur, anaknya muncul dengan tawa kecil. Ibu, hari ini masak apa? Suara polos itu membuyarkan seluruh beban. Aruni merentangkan tangan, memeluk anaknya erat. Apapun yang kamu mau, Nak. Kita bisa mulai semuanya dari awal sekarang. Anaknya tersenyum riang. Dan untuk pertama kalinya, Aruni merasa rumah ini benar-benar miliknya. Tak hanya secara hukum, tapi juga secara hati. Malamnya, saat bulan bersinar cerah, Aruni duduk di balkon atas sambil meminum teh hangat. Ia membuka ponselnya. Ada pesan dari Raha. Maafkan aku, Aruni. Aku tidak akan minta kembali. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Tapi yang paling penting, aku bahagia melihatmu bangkit. Aruni menatap pesan itu lama. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya menghapus pesan itu, meletakkan ponselnya, lalu menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya kedamaian yang perlahan datang menyelimuti jiwanya. Karena balas dendam terbaik, bukan membuat orang lain tersungkur, tapi membuktikan bahwa kita bisa bangkit, lebih tinggi dari sebelumnya. Pagi itu, angin berembus lembut dari sela jendela kamar yang terbuka. Tirai tipis menari pelan, seolah menyambut lembaran baru dalam hidup Aruni. Tidak ada lagi wajah-wajah yang mengejeknya. Tidak ada lagi suara penghinaan yang membekas. Yang tersisa kini hanyalah hening, tapi bukan kehampaan, melainkan ketenangan. Untuk pertama kalinya, Aruni bangun tanpa beban. Tanpa rencana dendam yang harus dieksekusi. Tanpa luka yang harus ditutupi dengan senyuman palsu. Ia berdiri di depan cermin. Menatap bayangannya sendiri, seorang perempuan dengan rambut yang mulai panjang, mata yang tak lagi sayu, dan senyum yang perlahan tumbuh dari dalam hati. Perempuan itu bukan lagi istri Lukman. Bukan juga mantan korban penghinaan. Perempuan itu adalah dirinya sendiri. Aruni. Sepekan setelah kasus Lukman meledak di media, banyak perubahan terjadi dalam hidup Aruni. Ia mulai mendapat undangan dari beberapa komunitas perempuan untuk berbicara soal kekuatan menghadapi pengkhianatan, kekerasan emosional dalam rumah tangga, dan bagaimana bangkit dari keterpurukan.
Ia tidak pernah menyangka dirinya yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga bisa berdiri di atas panggung, berbicara di hadapan puluhan bahkan ratusan perempuan yang juga pernah merasakan luka yang sama. Tapi saat melihat mata mereka yang berbinar karena merasakan keberanian darinya, Aruni tahu, keputusannya selama ini tidak sia-sia. Di salah satu acara, setelah ia turun dari panggung, seorang perempuan muda menghampirinya. Wajahnya masih basah oleh air mata. "Terima kasih, Bu Aruni. Saya hampir menyerah. Tapi setelah mendengar cerita ibu, saya rasa saya masih bisa bertahan." Aruni memeluknya. "Bukan hanya bertahan, sayang, kamu bisa menang. Bahkan, lebih dari yang kamu kira." Kalimat itu keluar dari hati Aruni yang paling dalam. Karena ia tahu, penderitaan tak harus selamanya. Bahkan luka paling perih pun bisa berubah menjadi senjata, jika diolah dengan keberanian. Sementara itu, rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini bertransformasi. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga energi yang mengalir di dalamnya. Aruni menata ulang semua ruang. Ia membuang setiap barang yang mengingatkannya pada masa lalu. Dinding dicat ulang, perabotan diganti, dan ruang tengah kini menjadi tempat berkumpul penuh tawa bersama anaknya. Tak hanya itu, Aruni juga membuka usaha kecil di salah satu ruang kosong rumahnya. Sebuah studio konsultasi dan kelas daring untuk para ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara finansial. Ia tak ingin perempuan lain mengalami ketergantungan yang dulu pernah membuatnya nyaris kehilangan jati diri. Ia mengajarkan tentang cara mengelola keuangan rumah tangga, mengelola usaha rumahan, hingga bagaimana membangun kepercayaan diri setelah mengalami kekerasan psikis. Di ruang itu, Aruni tak hanya mengajar, ia menyembuhkan. Dan lambat laun, usaha itu berkembang. Banyak yang datang. Bukan karena nama Aruni telah dikenal, tapi karena mereka merasakan ketulusan dalam setiap kata dan tindakan yang ia bagikan. Suatu hari, seorang pria paruh baya dengan setelan rapi datang ke rumah Aruni. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pengacara dari mantan rekan bisnis Lukman. "Ibu Aruni," ucapnya sopan, "kami telah mengevaluasi kembali laporan keuangan dan hasil audit. Ada sejumlah aset perusahaan yang ternyata atas nama ibu sejak awal, namun dialihkan secara ilegal oleh Lukman tanpa persetujuan tertulis." Aruni menatapnya dengan tenang. "Lalu, maksud Anda?" "Kami berniat mengembalikan hak tersebut, sekaligus menawarkan kerjasama, bila ibu bersedia menjadi salah satu komisaris independen untuk menyelamatkan perusahaan dari kehancuran total." Sekilas, Aruni ingin tertawa. Dulu ia dianggap tak tahu apa-apa. Kini, mereka datang memintanya menyelamatkan kapal yang karam karena kesombongan nahodanya. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengucapkan, "Berikan saya waktu untuk berpikir. Prioritas saya saat ini adalah membangun tempat ini untuk perempuan-perempuan yang membutuhkan." Pria itu mengangguk hormat. "Kami mengerti. Kami akan menunggu." Malam itu, Aruni duduk di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat dan anaknya yang tengah tidur di sofa. Matanya menatap bintang-bintang di langit, jauh di balik kaca jendela. Banyak yang sudah ia lewati. Banyak yang telah ia lepaskan. Dan dari semua itu, satu hal yang paling penting, ia tidak lagi menyimpan dendam. Karena balas dendam yang sesungguhnya, bukan menghancurkan musuh, tapi membuktikan bahwa kita bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi, tanpa harus jatuh ke lubang yang sama. Ponselnya berbunyi pelan. Satu pesan singkat dari nomor tak dikenal muncul. "Saya tahu saya tak pantas menghubungi Anda lagi, tapi saya hanya ingin berterima kasih. Terima kasih karena dulu pernah menjadi cahaya dalam hidup saya, meski saya menyia-nyiakan Anda." Aruni membacanya sebentar, lalu menutup ponsel itu. Ia tidak merasa marah, tidak merasa tersentuh. Ia hanya merasa, selesai. Langkah-langkah kecil terdengar dari tangga. Anaknya bangun dan turun sambil mengucek mata. "Ibu belum tidur?" tanyanya. Aruni tersenyum. "Baru mau. Kamu lapar?" Anaknya mengangguk. "Mau roti bakar?" Mereka berdua menuju dapur. Aruni memanggang roti sambil mendengarkan celoteh polos anaknya tentang hari ini di sekolah.
Tak ada lagi ketakutan. Tak ada lagi air mata. Rumah itu kini dipenuhi tawa. Dan saat Aruni menyuapi anaknya dengan roti hangat sambil berkata, "Besok kita jalan-jalan, ya?" Ia sadar. Ia tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah menang.